Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala masih terus-menerus menolong kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita sehingga kembali di malam yang berbarakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini. Majelis yang dicari-cari oleh para malaikat, majelis yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-nama orang-orang yang duduk di majelis tersebut di hadapan para malaikatnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, memilih kita dan memberi taufik kepada kita semua untuk kita bisa kumpul di majelis yang berbarokah seperti ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sepatutnya bagi kita untuk kita syukuri, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayatnya, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana nama tersebut adalah merupakan nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya sendiri. Nama yang sepatutnya bagi kita untuk selalu merenungi nama tersebut. Nama yang sering kita baca di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama As-Samad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang mempunyai nama As-Samad, yang seluruh hamba itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seluruh hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala As-Samad, sehingga seorang hamba mengetahui maknanya dan melakukan konsekuensi dari nama tersebut, sehingga seorang hamba terus memohon kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah, meminta hidayah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di dalam kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas salah satu juga dari nama Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz.
nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, "Fallahu khairu hafizan wa huwa arhamur rahimin." Maka dia Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penjaga, dan dialah Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Inilah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya, yang sering kita mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hafidz, yaitu zat yang maha menjaga. Maka ketika kita mengetahui tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz dan kita menghafal nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, apakah kita betul-betul memasukkan makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz tersebut di dalam hati kita, sehingga kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak pernah lepas untuk mengharap penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka di sini disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, beliau mengatakan Al-Hafidz, dialah Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hafidz. Beliau mengatakan, "Idza sya'arta anna hayataka fi khatar aw anna al-marda yuhaddidu sihhataka." Beliau mengatakan, apabila engkau merasakan ketika kehidupan kamu itu berada di dalam bahaya. Pasti kita di dalam kehidupan ini, seperti yang sering saya sampaikan, ketika kita berbicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang kehidupan kita. Gak usah kita berbicara tentang nama Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara sesuatu yang enggak kita rasakan. Akan tetapi kita berbicara tentang nama Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang apa yang kita rasakan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Apabila engkau merasakan di dalam kehidupanmu itu engkau merasakan yang namanya bahaya, aw annal marda yuhaddithu sihhataka, atau yang namanya penyakit itu mulai mengancam yang namanya kesehatan kau, aw kana ibnuka ba'idan anka wa qad khashita alaihi min ad-diya aw rufaqa'is su', atau engkau mempunyai anak yang anak tersebut jauh dari engkau, yang dimana engkau telah takut tentang anak tersebut, takut anak tersebut nakal, takut anak tersebut mungkin punya teman-teman yang buruk yang akan mengajak di dalam yang namanya keburukan. Aw anna malaka alladhi jama'tahu qad bata qaba qausaini aw adna min at-tabaddudi wat talaf, atau engkau mempunyai harta yang engkau selama ini engkau kumpulkan. Kita punya harta, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya tabungan yang selama ini kita kumpulkan. Kita takut harta tersebut hilang, kita takut harta tersebut lenyap. Fa'lam annaka bihajatin ila an ta'lama anna min asma'i rabbika subhanahu wa ta'ala al-hafidz. Maka perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama yaitu Al-Hafidz. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menjaga. Wa annahu yanbaghi 'alaika an tujaddida imanaka bihadzal ismil 'azim. Yang sepatutnya bagi kita semua untuk kita memperbaharui iman kita, memperbaharui hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menjaga. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai nama Al-Hafidz. Wa annahu qad jaa al-waqtul munasib litatafakkaru fihi wa tata'ammal, dan sekarang waktunya, waktu yang tepat untuk kita memikirkan, untuk kita memasukkan data, untuk kita memasukkan makna tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz ini, sehingga kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang maha menjaga ini, sehingga kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hafidz ini. Fahuwa man yahfadhu hayataka, fahuwa wahdahu man yahfadhu hayataka. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sendiri yang menjaga kehidupan kita.
wa yahfadzu sihhataka, dan dialah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaga kesehatan kita, wa yahfadzu abna'aka, dan menjaga anak-anak kita, wa yahfadzu malaka, begitu yang menjaga harta-harta kita, wa yahfadzu kulla syai'in fi hadhil hayah, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala. Beliau mengatakan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hafidz. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjaga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan itu kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat seperti yang saya sampaikan kemarin, untuk beriman kepada Allah, untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak sulit. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala cukup cukup ngangkat kepala kita. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa tiang. Kita lihat langit itu tanpa tiang. Siapa yang menjaga langit tersebut sehingga langit tidak terjatuh ke bumi? Coba kalau kapan kita mau berpikir tentang ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat atap saja kalau nggak ada tiangnya jatuh. Ini langit yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari ufuk timur sampai barat. Allah Subhanahu wa taala jaga langit tersebut. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak jatuhkan langit tersebut ke bumi. Coba kalau kita perhatikan, kalau langit tidak dijaga oleh Allah jatuh, gimana nasib kita? Allah Subhanahu wa taala yang menjaga lautan. Kalau kita lihat bagaimana di kutub sana, es, kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mencair, air laut akan naik. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga gunung. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak jaga itu gunung, kita tahu apa yang ada di dalam gunung. Yang ada di dalam gunung berupa apa? Ya lahat, ya batu. Kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kejadian yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan di Jawa Timur tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan gunung tersebut ketika sudah lepas dari penjagaan Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan bencana bagi manusia. Dan ini semua jarang kita kembalikan ketika ada kejadian-kejadian ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz. Dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha menjaga. Bukankah di sini disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, kalau seandainya seseorang berada di dalam bahaya, seseorang akan kembali kepada siapa? Dia akan meminta penjagaan. Sehingga seseorang kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menjaga. Ketika seseorang di dalam yang namanya bahaya, ketika kehidupan kita berada di dalam keadaan bahaya, kita lihat mungkin berada di tengah laut, gelombang yang begitu luar biasa. Mungkin kalau kita merasakan hal tersebut, kita sudah nggak tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di tengah laut, badai sudah menerjang. Ketika itu kita mau minta pertolongan sama siapa? Kita mau meminta penjagaan kepada siapa? Betapa banyak seseorang ketika hal tersebut dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak juga kaum muslimin di zaman sekarang ketika mereka di dalam keadaan bahaya kalah dengan orang-orang musyrik zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan apabila mereka berada di tengah lautan, mereka berada di atas safina, mereka berada di atas kapal laut, ketika ombak, ketika gelombang sudah menggoncangkan kapal-kapal mereka, da'awallaha mukhlishina lahud-din. Sesembahan-sesembahan selain Allah dilemparkan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Mereka tahu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Hafidz, yang Maha menjaga. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raqibu fil fulki
da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa ikhlas minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang, keadaan kaum muslimin zaman sekarang, tatkala dalam keadaan aman, banyak di antara kita yang enggak bisa memahami makna al-hafidh. Kita justru malah minta perlindungan kepada selain Allah. Tatkala dalam keadaan bahaya, itu pun justru kita malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ketika alam ini sudah Allah Subhanahu wa taala tidak jaga, dan ketika ada bencana, betapa banyak kaum muslimin yang mereka bawa kerbau disembelih untuk apa? Untuk penjaganya katanya. Betapa banyak orang yang menyembelih kerbau di Laut Kidul. Betapa banyak orang yang menyembelih di mana? Di bawah Gunung Merbabu, di bawah Gunung Merapi, di bawah Gunung Semeru, yang katanya itu yang akan melindungi mereka. Mereka nggak kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya yang maha menjaga kehidupan kita. Begitu pula disebutkan di sini oleh mu'allif rahimahullah taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kesehatan kita. Kita terkadang lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kesehatan kita. Kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mengizinkan obat yang kita minum itu bermanfaat, itu pun tidak akan pernah bermanfaat meskipun kita minum sebanyak-banyaknya. Kita lupa dengan hal tersebut. Kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita, sehingga apa? Sehingga banyak di antara kita yang kita lalai untuk meminta kesehatan. Sehingga kita banyak bertawakal kepada sebab-sebab yang zahir saja. Kita bertawakal kepada yang namanya obat supaya sehat. Kita bertawakal kepada yang namanya vitamin supaya sehat, tapi kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala yang maha menjaga kesehatan kita. Di sini disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala, au kana ibnuka ba'idan anka. Atau kita lupa juga tentang anak kita. Kita takut anak kita itu rusak pergaulannya. Kita takut anak kita mempunyai teman yang sangat buruk, apalagi anak kita nggak kumpul sama kita. Anak kita mungkin di pondok. Kita lupa dengan hal tersebut. Tetapi kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk menjaga anak kita. Kenapa kita nggak meminta sama Allah? Kenapa kita nggak mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga anak kita? Kita lupa dengan perjalanan para ulama. Kita lupa dengan perjalanan orang-orang soleh, bagaimana kekuatan mereka mengenal nama Allah Subhanahu wa taala al-Hafidh. Kalau kita ceritakan bagaimana perjalanan Imam Ahmad rahimahullah taala ketika beliau berjalan, kapan beliau berjalan untuk menuntut ilmu ke negeri Irak, dari negeri Irak menuju ke Mekah, dari negeri Irak menuju ke Madinah. Kapan perjalanan beliau? Ketika umur beliau itu bukan orang dewasa. Beliau masih gulam, ketika itu beliau masih kecil. Ketika itu diberi bekal oleh ibunya hanya sebuah roti. Sebuah ibu, seorang orang tua yang dia paham dengan nama Allah Subhanahu wa taala al-Hafidh, yang maha menjaga, dan dia yakin dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diberi bekal oleh ibunya sebuah roti, hanya beberapa biji sebuah roti, dan diberikan kepada anaknya untuk apa? Untuk bekal perjalanan dari Irak menuju ke mana? Menuju ke kota Mekah. Untuk Imam Ahmad supaya bisa belajar ke negeri tersebut. Kemudian ibunya mendoakan kepada Imam Ahmad, astaudiukallahu alladzi la tadhi'u wada'i'ahu. Saya titipkan engkau kepada zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipannya. Kekuatan seorang ibu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh yang maha menjaga. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Imam Ahmad sampai dikatakan bagaimana perjalanan beliau dari Irak menuju ke kota Mekah. Kalau sekarang enak. Sekarang dinaikkan bis saja dari Bulak kapal menuju mana? Surabaya, wis tutuk Surabaya. Yang penting kamu gak mundur-mundur, bisa titip ke kernet gitu kan. Kalau zaman dahulu gimana? Dari perjalanan dari Irak
sampai ke kota Mekah. Perjalanan yang sangat melelahkan, belum lagi harus berhari-hari, sampai dikatakan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan hampir-hampir saya beberapa kali saya itu hampir tersesat. Tapi teringat dengan siapa? Dengan doa ibunya. Yakin, bahkan Imam Ahmad saja yakin dengan doa ibunya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah menyia-nyiakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha menjaga? Terkadang kita berusaha untuk menjaga anak kita, subhanallah, dikurung terus. Wis pokoknya enggak boleh kemana-mana. Ditaruh di kamar, enggak boleh bergaul dengan ini, enggak boleh bergaul dengan ini. Kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mengangkat tangan, ya Allah, titip anak saya ya Allah yang jauh di sana yang lagi mondok. Ya Allah, titip anak saya dari pergaulan yang enggak benar. Kita lupa dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama Al-Hafidz, Zat yang maha menjaga. Meskipun kita berusaha datangkan sebab-sebab zahir untuk menjaga, kalau kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah enggak mau menjaga, ya Allah tetap akan terbawa arus. Tapi meskipun seseorang berada di lingkungan yang mungkin enggak benar, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seseorang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu macam-macam, Pak. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya itu sesuai dengan sebab yang kita ambil, dengan masyiah, keinginan yang kita ambil. Kita pengen sehat, kita ambil sebab. Sebabnya apa? Kita minum obat. Sebabnya apa? Kita minum vitamin. Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita, menjaga kita dari apa? Dari keinginan yang kita inginkan. Kita ngambil sebab, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala menjaga kita itu dengan sebab yang kita enggak lakukan. Sebab sesuatu yang sirri, sebab yang sangat samar. Yaitu contohnya apa? Doa. Yaitu sebabnya doa. Mungkin orang tua kita mendoakan kita sehingga apa? Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang apa? Kita naik motor but-butan, naik motor galu-galan, naik mobil galu-galan gitu kan. Tapi kok enggak tabrakan-tabrakan gitu kan. Padahal kita sudah but-butan, tawur-tawuran, Mbak, naik motornya, naik mobilnya. Tapi alhamdulillah kok masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Mungkin orang tua kita yang selalu mengangkat tangannya, ya Allah jagalah anak saya ya Allah, semoga selamat, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab sebab yang apa? Yang sangat yang sama, yang kita enggak lakukan. Begitu pula terkadang penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yaitu justru malah kebalikan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga seseorang, justru malah sama Allah Subhanahu wa taala diletakkan di tempat yang berbahaya. Ini mungkin saja seperti kejadian siapa? Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga hambanya, justru malah ditaruh di tempat yang bahaya. Siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ya enggak? Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga Nabi Musa alaihi salam. Ketika itu Fir'aun, setiap ada anak Bani Israel laki-laki yang lahir, disuruh apa sama Fir'aun? Disuruh dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga Nabi Musa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga Nabi Musa? Ditaruh justru malah di tempat yang paling berbahaya. Ditaruh di tempatnya Fir'aun. Justru ketika berada di tempat Fir'aun, justru malah Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Musa. Maka penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu terkadang dengan sebab yang kita lakukan, terkadang penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sesuatu yang samar, terkadang justru Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga kita, justru malah kebalikan. Yang kita anggap bahwasanya kok malah ditaruh di tempat berbahaya, disitulah Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga kita. Inilah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil indar wan nasihah. Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga hambanya itu dengan apa?
dengan peringatan dan dengan nasihat. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan apa? Wala tusyriku bihi syai'a wala taqrabuz zina wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Allah ingin jaga hambanya itu dengan apa? Dengan peringatan, dengan nasihat. Jangan engkau mendekati zina, jangan engkau berbuat syirik. Larangan-larangan itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga hamba-hambanya. Dan sama bapak-bapak kalau ingin menjaga anaknya, kira-kira bapak-bapak kalau ingin menjaga anaknya itu gimana? Nah, jangan main di jalan raya, ya kan? Seperti itu kan? Nah, jangan main di sungai, nanti tenggelam. Nah, jangan seperti ini. Nah, jangan seperti ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjaga. Tapi kebanyakan orang, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru nggak suka ketika dijaga itu dengan dinasihati. Coba kalau ada seseorang dinasihati, antum jangan seperti ini, antum jangan seperti ini, antum jangan seperti ini, justru malah kita musuhi, antum ini nyalah-nyalahkan terus. Tapi kalau ada orang itu, oh ente hebat, oh ente luar biasa, oh ini temen ini. Sedangkan orang yang sering negur, yang sering ngasih nasihat, yang sering nyalahkan, justru malah apa? Justru wah ini gak temenan ini. Kan seperti itu pikirnya orang. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang hamba itu dengan apa? Dengan indah, dengan nasihat, dengan peringatan, dan dengan nasihat. Tapi kita ini manusia nggak senang disalahkan. Kita itu kalau ada teman kita yang nasihatin kita, Pak, sholatnya itu jangan seperti itulah. Seakan-akan apa? Harga diri kita itu dijatuhkan. Antum lagi kalau seumpamanya sholat itu jangan tolak-tolak. Seakan-akan, iki kok ngici tenan kan seperti itu kadang. Seakan-akan harga dirinya itu dijatuhkan. Kalau apa? Kalau justru malah kita itu dikasih peringatan, dinasehati. Harusnya apa? Justru orang yang ngasih peringatan sama kita, yang ngasih nasihat sama kita, itu adalah orang yang menjaga kita. Justru kita ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Berarti apa? Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menjaga kita. Dengan apa? Dengan orang tersebut itu ngasih nasihat, dengan memperingati kita. Jangan salah ketika ada orang yang mungkin negur kita, mungkin dia itu menyalahkan kita, itulah bentuk dari Allah Subhanahu wa taala terkadang menjaga kita, menjaga agama kita, menjaga semuanya dari kehidupan kita. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, dan itu adalah merupakan bentuk dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz yang maha menjaga. Maka kehidupan kita, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Bagaimana kita itu harus memperbaharui keimanan kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala Hafidz. Harta yang kita miliki, yang kita kumpulkan, yang mungkin mobil kita kasih alarm, mungkin rumah kita kasih setrum kalau kan biar dijaga gitu kan. Kita harus ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha menjaga. Menjaga harta kita, menjaga semua anak kita, keluarga kita, dialah Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di kisah surat Yusuf, "Fallahu khairu hafizan wa huwa arhamur rahimin." Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sebaik-baik yang menjaga. Kemudian Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, ayyuhal qalbu itmain. Maka ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Al-Hafidz, wahai hati, tenang. Gak usah kita ragu, gak usah kita bimbang, gak usah kita bingung. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menjaga. Kenapa kok kita masih gundah gulana, resah? Karena apa? Karena kita gak kenal dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hafidz. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz, ngapain kita harus gundah gulana? Ya kita tenang. Akhirnya kita nggak perlu risau, kita nggak perlu gundah gulana. Karena apa? Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha menjaga. Di sini yaqulu Syekh Sa'di rahimahullah taala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan apa? Al-Hafidz alladzi hafidha ma khalaqahu wa ahata ilmahu bima awjadahu wa hafidha awliya'ahu min wuqu'ihim fid dunubi wal halakat wa latifa bihim fil harakati was sakanat. Beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan,
Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz. Al-Hafidz yang Maha menjaga, alladzi hafidha ma khalaqahu. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala jaga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat kursi saja yang semuanya kita hafal, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Apa yang enggak berat bagi Allah penjagaan keduanya? Yaitu apa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu, Pak. Luasnya seberapa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah luasnya itu selangit dan bumi. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah enggak berat menjaga kursinya Allah. Apalagi cuma menjaga kita yang kecil-kecil ini. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga makhluk-makhluk yang lain. Arsy yang begitu besar saja dijaga oleh Allah, kursi yang begitu besar saja dijaga oleh Allah, langit yang enggak ada tiangnya saja dijaga oleh Allah, apalagi kita. Kenapa kok kita gundah gulana? Kenapa kok kita resah? Karena kita enggak kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita enggak punya tawakal. Kita enggak punya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita tidak memasukkan data makna nama Al-Hafidz itu ke dalam diri kita. Dikit-dikit ragu-ragu, dikit-dikit was-was, dikit-dikit apa? Karena apa? Karena enggak kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz. Zat yang maha menjaga. Bahkan kita ke makhluk halus saja, ke jin saja takutnya enggak karu-karuan. Ngelewat tempat yang gelap-gelap, subhanallah, ngeri Ustaz. Kenapa? Gelap gitu. Padahal cuma takut sama yang gelap, lupa sama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz yang maha menjaga. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang maha menjaga. Kemudian beliau mengatakan wa ahata ilmahu bima aujadahu. Allah bukan hanya menjaga, Allah juga ilmunya itu meliputi terhadap apa yang Allah ciptakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala maha tahu, oh ini hambanya yang perlu dijaga, oh ini hambanya yang ketika hatinya enggak benar itu penjagaan Allah berkurang, maka benerin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hafidha awliya'ahu min wuqu'ihim fid dunubi wal halakat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga wali-wali Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjatuh di dalam yang namanya dosa dan kebinasaan. Kita terkadang melihat bagaimana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala Allah palingkan dari sesuatu yang maksiat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala palingkan dari sesuatu yang maksiat. Dipalingkan sama Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang hamba itu dengan apa? Terkadang mungkin dengan sebuah musibah. Terkadang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah musibah, tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga seorang hamba tersebut dari yang namanya maksiat. Ada seseorang mungkin dia apa? Diambil nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari sisi zahirnya musibah. Tapi kita lihat apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat mata. Sehingga apa? Oh, Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga mata seorang tersebut sehingga apa? Sehingga seorang tersebut hingga akhirnya apa? Dia dijaga dari yang namanya maksiat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia tahu yang namanya musibah, akhirnya diberi hidayah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya apa? Kalau kita dikasih minus sama Allah, dikasih silinder oleh Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi ya alhamdulillah syukur. Kenapa? Kita ngelihat wanita yang ayu aja kotak semuanya gitu kan. Alhamdulillah kan Pak? Berarti penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga seseorang akhirnya ngelihat enggak bisa bedain ini cewek ayu atau cewek apa, kotak semua akhirnya wis lah. Yang penting apa? Pakai kacamata bisa digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu bisa mensyukuri, melihat apa yang terjadi pada dirinya sehingga bisa menjadi sebuah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian wala tafabihim fil harakati wasakanat. Bagaimana lembutnya Allah Subhanahu wa taala di
di dalam pergerakan, di dalam yang namanya sebuah ketenangan. Kemudian beliau mengatakan, muntahal hifdi indahu wa ghayatur riayati ladaihi wa aqsatu ma'ninah satakunu wa anta bimaiyatihi. Maka seseorang kalau betul-betul kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz, yang Maha menjaga, maka betul-betul Allah Subhanahu wa taala adalah khairu hafidhon, sebaik-baik penjaga, sehingga dia akan mendapatkan apa? Tumakninah. Ketika apa? Satakunu wa anta bimaiyatihi, ketika engkau bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau bersama Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan betul-betul penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada? Belum? Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang zikir pagi dan sore. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukankah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Bukankah itu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita? Supaya kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa banyak kita zikir pagi sore itu hanya lambe tok, mau bibir mepet gitu. Tapi apa? Enggak pernah diresapi di dalam hati. Kita enggak pernah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah merasa harapan untuk betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa ini pagi, sore kita doa. Tapi kalau seseorang betul-betul merasakan bagaimana nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz, dia berdoa, berzikir kepada Allah, Allahumma fatni min baini yadayya, ya Allah jagalah aku dari arah depanku. Akhirnya apa? Hati itu betul-betul, iya ya Allah, aku itu lemah. Saya itu adalah makhluk yang betul-betul dhaif, yang butuh penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari belakang, wa an yamini wa an shimali, dari kanan, dari kiri, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min fawqi, dari atas, wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Begitu pula berlindung dari Allah Subhanahu wa taala supaya dijaga dari bawahnya. Bukankah syaitan akan datang kepada kita dari arah depan, belakang, kanan, kiri? Nah, kalau enggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau menjaga kita? Siapa yang merasa kita selamat dari godaan syaitan, dari waswas syaitan, kalau kita gak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita benar subhanallah Ustaz, anak zikir pagi sore itu tiap pagi sore, tapi kok hati gak tenang. Kenapa Ustaz? Ya gimana mau tenang, kita zikir pagi sorenya itu cuma kayak wiritan. Zikir pagi sore itu cuma kayak rutinitas saja. Sing penting zikir pagi sore, selesai kewajiban, tapi apa? Gak pernah direnungi apa yang kita baca ketika zikir pagi dan sore tersebut. Coba kalau kita renungi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari kita pagi-pagi sudah kita berdoa, Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Subhanallah, akhirnya hati itu betul-betul tenang. Betul-betul kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sore. Begitu pula di sore hari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Di sini disebutkan innaka tastahfidullaha jihata kasib. Sesungguhnya engkau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari arah yang 6. Innaka tatlub minhu halata hifdi tahutuka min jami'il jihad wala yaqdiru ala dzalika illa hu. Yang enggak bisa menjaga dari arah 6 tersebut kecuali hanya ke Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, imani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita
tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha menjaga. Beliau rahimahullah taala menyebutkan di sini, setelah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita dijaga, kehidupan kita dijaga, keluarga kita dijaga, anak kita dijaga, terkadang kita nggak bisa melihat bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Beliau menyebutkan di sini yahfadzu sam'aka wa basaraka. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga mata kita dan menjaga telinga kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga telinga kita dan menjaga penglihatan kita. Kalau nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengambil penglihatan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengambil pendengaran kita. Lidzalika nad'u fis shabahi wal masa. Oleh karena itu kita berdoa setiap pagi dan sore. Apa yang kita doa? Minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berilah kesehatan, jagalah penglihatanku, jagalah pendengaranku. Ini yang kita minta setiap paginya, setiap sorenya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seseorang tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatannya, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pendengarannya, apa yang terjadi? Maka dunia ini akan menjadi gelap. Karena seseorang kalau dia tidak bisa melihat dan seseorang itu tidak bisa mendengar, maka seseorang tidak bisa tahu apa-apa. Yang dunia ini awalnya terang benderang, kalau seseorang tidak bisa mendengar, seseorang tidak bisa melihat, dunia ini akan menjadi sebuah kegelapan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ara'aitu in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bi." Katakanlah Muhammad, ara'aitu, apa pendapat kalian? Apa yang kau lihat? In akhadallahu sam'akum wa absarakum, kalau Allah ambil pendengaran kalian, kalau Allah ambil penglihatan kalian, wa khatama 'ala qulubikum wa khatama 'ala qulubikum, dan Allah tutup hati-hati tersebut. Maka apa? Man ilahun ghairullah ya'tikum bi. Siapa yang bisa mendengarkan pendengaran, mendatangkan pendengaran, dan siapa yang bisa mendengarkan apa? Mendatangkan penglihatan tersebut. Gak ada yang bisa mendatangkan penglihatan, pendengaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan Al-Habib huwa man yahfazu sam'aka alladzi tasma'u bihi haram. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjaga pendengaran kita. Padahal telinga kita banyak kita gunakan untuk mendengarkan yang haram-haram. Kita dengarkan musik, dangdutan, apa dan sebagainya. Kita dengarkan ghibah. Padahal kita dengarkan, kita gunakan pendengaran ini untuk sesuatu yang haram. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha jaga. Kemudian beliau mengatakan walau syaa la adhabahu fi lahdatin. Kalau Allah mau, Allah akan ambil, Allah akan cabut nikmat pendengaran tersebut. Kemudian beliau mengatakan wa yahfadzu basaraka. Allah Subhanahu wa taala juga yang menjaga penglihatan tersebut. Meskipun apa? Allati tanduru bihi lil haram, yang engkau lihat dengan penglihatan tersebut, engkau melihat sesuatu yang haram. Walau syaa la adhabahu fi lahdatin. Kalau Allah mau, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dalam sekejap. Allah Maha mampu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, innakum tukhti'una fil laili wan nahar? Bukankah engkau selalu melakukan kesalahan di siang hari dan di malam hari? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu yahtaju ila hifdzillah. Kita butuh terhadap penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga mata kita, supaya Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga pendengaran kita, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam yang namanya yang haram. Dan itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis qudsi. Kalau seseorang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya, yang dengannya dia akan mendengar. Allah akan beri taufik sehingga tidak mendengarkan kecuali yang didengarkan hanya sesuatu yang halal. Kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi apa? Penglihatannya, yang dengannya
Aku akan melihat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu yadahu wa kuntu rijlahu. Aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya. Semua akan diberi topik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika seseorang itu bertakwa, menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang tersebut. Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaga kita. Allah yang menjaga penglihatan kita, pendengaran kita. Bahkan apa? Allah Subhanahu wa taala yang menjaga din kita, menjaga agama kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak jaga agama kita, apalagi syubhat, syahwat begitu luar biasa mencabik-cabik kehidupan kita, siapa yang bisa menjaga kita? Siapa yang merasa aman dari yang namanya syubhat? Siapa yang merasa aman dari yang namanya syahwat? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa di dalam sujudnya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Itu yang selalu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta penjagaan hati supaya hatinya dijaga tetap dalam keadaan muslim. Supaya hatinya tetap dijaga di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syubhat, syahwat sangat luar biasa datang kepada kita. Begitu luar biasanya syubhat dan syahwat, Rasulullah SAW minta penjagaan. Tapi kita subhanallah, ilmu kita rendah, kita pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala juga rendah, cintanya kepada Allah rendah, pengagungannya rendah, kita merasa aman dari itu semua. Sehingga apa? Jarang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga din kita dari yang namanya syubhat dan syahwat. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjaga, yang sepatutnya bagi kita semua untuk kita apa? Coba kita perbaharui keimanan kita, perbaharui kehidupan kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang jauh lebih tenang. Keyakinan kita tumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa cinta kita, pengagungan kita itu pun tumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz, dan insyaallah kita akan teruskan masih berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjaga, sehingga kita betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.